Terima kasih Anda masih bersama kami di Market Corner. Kita lanjutkan kembali prospek bisnis industri perhiasan. Dan kalau tadi kita melihat nilai ekspor, banyak sekali juga teman-teman yang sudah mengekspor ternyata ya. Kalau dilihat ekspor Indonesia ini sudah berapa banyak sepanjang tahun 2016 dan awal tahun ini sudah bagaimana Ibu? Sepanjang 2016 itu ekspor kita tuh sebenarnya tadi disebut 5,34 miliar US dollar. Paling banyak tuh ke Singapura. Nah, jadi kalau industri perhiasan ini ada dua nih. Ada yang industri kecil menengah, pelakunya juga ada yang besar. Nah, yang paling banyak ekspor yang dilakukan adalah yang diproduksi oleh industri besar. Nah, kalau industri besar biasanya motifnya tuh motif-motif modern. Tetapi itu desain orang Indonesia loh. Oke. Jadi industri perhiasan ini benar-benar yang namanya hampir 100% tuh Indonesia, kecuali bahan baku seperti berlian dan emasnya masih ada impor. Tapi desain itu original Indonesia. Emas kita masih ada beberapa yang impor ya Bu, masih banyak ya, yang impor. Masih. Padahal kita punya tambang emas ya Bu. Akan ini lain yang diproduksi gitu loh. Ini gimana Bu maksudnya? Jadi kan mesti diolah. Nah makanya sekarang pemerintah kan bikin smelter supaya itulah yang kekurangan kita, kurang smelter. Coba kalau kita olah di sini sendiri, tapi kita nggak perlu untuk kan kita jangan lihat ke belakang, kita kan melihatnya ke depan. Nah pemerintah udah memfasilitasi itu ke depan pasti lebih bagus lagi. Nah jadi kalau yang modern-modern itu adalah pemainnya industri besar. Nah kalau industri kecil menengah ini adalah jenis batunya yang spesifik yang biasanya mereka ekspor. Oke, jadi produk unggulan kita itu berupa batu untuk diekspor. Batu. Oke, batu-batu apa saja Bu jenisnya mungkin bisa dirincikan? Wah macam-macam. Yang paling banyak. Kecubung, giok, terus ada batu-batu yang di salah satu sumber tuh warnanya tuh beda-beda. Oke. Aduh bagus banget. Nah nilai harganya berapa itu batu-batuan itu Bu? Kalau tergantung. Mahal nggak? Mahal. Kalau yang udah di asa bagus ya mahal. Cuma sekarang yang jadi masalah adalah orang Taiwan tuh yang gelang-gelang giok-giok itu tuh dari Indonesia. Di Sukabumi sini yang produksi, mereka tuh langsung datang ke si penambangnya. Nah ini pemerintah daerah tuh harus ngejagain. Jangan sampai karena dia gini, si perajin A, dia bilang ini harga 500 loh. Si perajin B, ini harga saya bisa loh di sana tuh 400 loh. Harganya akhirnya langsung anjlok. Nah ini yang harus dijagain oleh pemerintah daerah. Kalau kami pusat kan susah dong ngejagain. Ini kita lagi kerjasama. Lalu bagaimana kerjasamanya seperti apa? Nah jadi semua orang yang asing yang langsung datang itu harus lapor dulu si perajinnya. Nah kita itu membuat si perajin ini kompak. Kita bikin kelompok supaya mereka juga jangan dibodoh-bodohin. Jangan langsung menjual mentah-mentah ke luar gitu jadi ya. Ada standar. Kadang-kadang dia biayain penambangannya itu dibiayain loh. Sampai betul-betul karena ingin mendapatkan langsung dari pengrajinnya. Lalu diolah ke tempat asal mereka dijual lagi ke kita. Olahnya di sini. Olahnya di sini, dia pinjemin mesin. Jadi kayak di apa ya? Kayak sampai di segitunya berarti gitu. Ya Bu ya? Iya, orang-orang Taiwan tuh itu. Oke, tentu kita harus tenaga kerja mahal. Iya betul. Pemerintah berarti harus bisa menemukan nih siapa mana-mana orang-orang Taiwan yang akhirnya cheating seperti itu ya Bu ya. Apa ada datanya Ibu? Ada. Ini kemarin saya baru ke Sukabumi 3 bulan yang lalu. Ternyata saya ketemu sendiri sama orang Taiwan ya. Ya terus begitu. Dari si A dia banting harga, ke B dia omong-ngomongin yang harga, jadi pada banting-bantingan harga. Akhirnya yang rugi apa? Tindak lanjutnya bagaimana Bu? Selain kemarin saya bikin pertemuan sama pemerintah daerah, gitu, sama ibu-ibu Dekranasdanya juga, untuk membina ini. Jadi kita memang harus bikin kelompok. Nah saya akan bikin kelompok di Sukabumi. Bentuk pembinaannya seperti apa Ibu nanti? Kita kasih tahu sama mereka, makanya kita terbitkan buku batu Indonesia supaya mereka tahu ini loh, di dunia nih batu yang tersebar nih adalah banyakkan dari Indonesia. Justru di sini sumbernya ya? Iya, dan harganya tuh adalah mahal gitu loh. Nah kalau mereka punya reference bukunya, kan orang lain juga, orang asing udah, oh ternyata dia belajar dari Indonesia ya. Nih orang nih belajar gitu, bisa punya buku gitu loh. Jadi nggak terlalu bisa dibodoh-bodohin juga. Oke, tadi Ibu sebutkan banyak yang sudah dilakukan. Apakah Kemenparekraf juga sekaligus tadi fasilitas kan berupa pengadaan pameran begitu ya Bu, dan juga memberikan bantuan mesin. Nah sekarang apakah ada dari Kemenparekraf juga melakukan pelatihan, baik pelatihan secara membuat cuttingan yang bagus, ataupun ada fasilitasi membuat pelatihan-pelatihan secara mental dan moral supaya seperti tadi itu. Kalau yang sekarang kan yang jadi masalah regenerasi. Yang namanya diceluk itu tuh udah berabad-abad tuh. Tetapi sekarang pada mau nggak jadi perajin perhiasan? Nggak ada yang mau gitu loh. Mereka jualan tanah kalau di Bali. Nah
kita bikin program namanya eSmart IKM. Jadi di dalam eSmart IKM itu kita memfasilitasi mereka untuk menjual produknya dengan online. Nah, terus udah gitu kan mesti upload gambarnya tuh. Nah, pas lagi upload gambar, dia harus kayak udah tua-tua kan mana bisa main handphone. Jadi dia ajak anaknya. Nah, anaknya jadi semangat kan. Nah, jadi kita punya program sekalian regenerasi juga. Kapan program lainnya sudah dijalankan. Nah, kita juga bikin pendampingan. Jadi desainer-desainer perhiasan itu mendampingi si para IKM bagaimana mendesain, bagaimana pricing harganya. Jadi kalau batu udah diasah, berapa nilai tambahnya. Kalau yang belum diasah, dia berarti dapetnya sedikit. Jadi kita kasih pembelajaran terus lah buat si IKM. Pendampingannya ini apakah datang dari Kemenperin atau bagaimana Ibu? Kan tersebar tuh, banyak teman-teman yang di Jawa Timur yang paling banyak, pengrajin banyak. Berapa jumlah teman-teman dari Kemenperin yang akan datang? Jadi kita kerjasama sama dinas, kita bikin sentra. Nah, kita datang ke sentranya. Di Jawa Timur kita datang sentra di Lumajang misalnya. Kita panggil desainer. Nah, latihan di sana. Satu paket kan paling banyak, kan kalau kelas tuh paling banyak kan 25 orang. Jadi satu paket 25 orang, satu paket 25 orang ke semua sentra di seluruh Indonesia. Tingkat daya beli masyarakat Indonesia sendiri terhadap perhiasan bagaimana ini Bu terakhir? Itu kan tergantung income sama masyarakat. Kalau income yang makin naik, pasti dia pikirnya perhiasan. Ibu melihat sendiri di Indonesia ini cukup menengah ke atas atau menengah saja atau bagaimana Ibu? Menengah ke atas, menengah ke atas. Jadi kalau kita lihat pameran, pokoknya kalau ekonomi bagus, pameran pasti penuh. Ya pasti, karena mau order aja nih susah. Persentase jumlah menengah ke bawah dan menengah ke atas banyak mana Ibu? Ya banyak ke atas lah. Menengah ke atas sudah cukup banyak, artinya yang teman-teman di menengah ke bawah kita harus bantu perekonomian untuk bisa lebih maju lagi. Baik, terima kasih informasinya, luar biasa. Harapannya terakhir Ibu, silakan. Ya harapannya sih supaya yang namanya ekspor kita tuh naik terus, karena kan pemerintah lagi padat karya. Perhiasan tuh industri yang padat karya. Orientasi ekspor dan Indonesia banget, desainnya itu desain Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Gati atas informasinya, semoga sukses bisnis perindustrian di perhiasan ini. Dan pemirsa, Market Corner akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.